Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama antara Kristen dan Islam yang dimulai terutama untuk mengamankan kendali atas tempat-tempat suci yang dianggap suci oleh kedua kelompok. Secara keseluruhan, 8 ekspedisi perang salib besar yang bervariasi dalam ukuran, kekuatan, dan tingkat keberhasilan terjadi antara tahun 1096 dan 1291. Konflik yang mahal, penuh kekerasan, dan seringkali kejam meningkatkan status orang-orang Kristen Eropa, menjadikan mereka pemain utama dalam perjuangan untuk tanah di Timur Tengah. Apa itu Perang Salib? Pada akhir abad ke-11, Eropa Barat telah muncul sebagai kekuatan yang signifikan dalam dirinya sendiri, meskipun masih tertinggal di belakang peradaban Mediterania lainnya, seperti Kekaisaran Bizantium, sebelumnya bagian timur Kekaisaran Romawi, dan Kekaisaran Islam Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun, Bizantium telah kehilangan wilayah yang cukup besar karena invasi Turki Seljuk. Setelah bertahun-tahun kekacauan dalam Perang Saudara, Jenderal Alexius Comnenus merebut tahta Bizantium pada tahun 1081 dan mengkonsolidasikan kendali atas kekaisaran yang tersisa, Kaisar Alexius I. Pada tahun 1095, Alexius mengirim utusan ke Paus Urbanus II, meminta pasukan tentara bayaran dari barat untuk membantu menghadapi ancaman Turki. Meskipun hubungan antara orang-orang Kristen di timur dan orang-orang Kristen di barat telah lama retak, permintaan Alexius datang pada situasi yang membaik. Kapan Perang Salib? Pada bulan November 1095, di Konsili Clermont di Perancis Selatan, Paus meminta orang-orang Kristen barat untuk mengangkat senjata untuk membantu Bizantium dan merebut kembali tanah suci dari kendali Muslim. Ini menandai awal Perang Salib. Permohonan Paus Urbanus disambut dengan tanggapan yang luar biasa, baik di kalangan elit militer maupun warga biasa. Mereka yang bergabung dengan ziarah bersenjata mengenakan salib sebagai simbol gereja. Perang Salib mengatur panggung untuk beberapa ordo militer kesatria agama, termasuk kesatria Templar, kesatria Teutonic, dan Hospitaller. Kelompok-kelompok ini membela tanah suci dan melindungi para peziarah Kristen yang bepergian ke dan dari wilayah tersebut. Tahukah Anda, dalam sebuah gerakan populer yang dikenal sebagai Perang Salib Anak-anak tahun 1212, sekelompok anak-anak, remaja, wanita, orang tua, dan orang miskin berbaris sepanjang jalan dari Rhineland ke Italia di belakang seorang pemuda bernama Nicholas yang mengatakan bahwa dia telah menerima instruksi ilahi untuk berbaris menuju Tanah Suci. Perang Salib pertama, 1096 sampai 1099. 4 tentara salib dibentuk dari pasukan dari berbagai wilayah Eropa Barat dipimpin oleh Raymond dari St. Gilles, Godfrey dari Bouillon, dan Hugus dari Vermandois, dan Bohemond dari Taranto dengan keponakannya Tancredi. Kelompok-kelompok ini berangkat ke Bizantium pada bulan Agustus 1096. Sekelompok kesatria dan rakyat jelata yang kurang terorganisir yang dikenal sebagai Perang Salib Rakyat berangkat sebelum yang lain, di bawah komando seorang pengkhotbah populer yang dikenal sebagai Petrus Sang Pertapa, Peter the Hermit. Mengabaikan saran Alexius untuk menunggu sisa tentara salib, pasukan Peter menyeberangi Selat Bosporus pada awal Agustus. Dalam bentrokan besar pertama antara tentara salib dan Muslim, pasukan Turki menghancurkan invasi Eropa di Cibotus. Kelompok tentara salib lainnya yang dipimpin oleh Pangeran Emiko yang terkenal kejam melakukan serangkaian pembantaian terhadap orang-orang Yahudi di berbagai kota di Rhineland pada tahun 1096, menarik kemarahan yang meluas dan menyebabkan krisis besar dalam hubungan Yahudi-Kristen. Ketika 4 tentara utama tentara salib tiba di Konstantinopel, Alexius bersikeras bahwa para pemimpin mereka bersumpah setia kepadanya dan mengakui otoritasnya atas tanah apapun yang diperoleh kembali dari Turki, serta wilayah lain yang mungkin mereka taklukkan. Semua kecuali Bohemond menolak mengambil sumpah. Pada bulan Mei 1097, tentara salib dan sekutu Bizantium mereka menyerang Nikea yang sekarang Iznik, Turki, ibu kota Seljuk di Anatolia. Kota itu menyerah pada akhir Juni. Kejatuhan Yerusalem. Meskipun hubungan memburuk antara tentara salib dan para pemimpin Bizantium, pasukan gabungan melanjutkan perjalanannya melalui Anatolia, merebut kota besar Suriah, Antioquia pada bulan Juni 1098. Setelah berbagai perjuangan internal atas kontrol Antioquia, tentara salib memulai pawai mereka menuju Yerusalem, kemudian diduduki oleh Fatimiyah Mesir, yang sebagai Muslim Syiah adalah musuh Seljuk Sunni. Berkemah di depan Yerusalem pada bulan Juni 1099, orang-orang Kristen memaksa gubernur kota yang terkepung untuk menyerah pada pertengahan Juli. Terlepas dari janji perlindungan Tancredi, tentara salib membantai ratusan pria, wanita, dan anak-anak dalam kemenangan mereka masuk ke Yerusalem. Perang Salib kedua, 1147 sampai 1149. Setelah mencapai tujuan mereka dalam waktu singkat yang tak terduga setelah Perang Salib pertama, banyak tentara salib berangkat ke rumah. Untuk memerintah wilayah yang ditaklukkan, mereka yang tetap mendirikan 4 pemukiman
barat besar atau negara-negara tentara salib di Yerusalem, Edessa, Antioquia, dan Tripoli. Dijaga oleh kastil-kastil yang tangguh, negara-negara tentara salib tetap berada di atas angin di wilayah tersebut sampai sekitar tahun 1130. Ketika pasukan muslim mulai mendapatkan tanah dalam perang suci mereka sendiri atau jihad melawan orang-orang Kristen yang mereka sebut Frank. Pada tahun 1144, Jenderal Sejuk Zangi, gubernur Mosul, merebut Edessa yang menyebabkan hilangnya negara tentara salib paling utara. Berita tentang jatuhnya Edessa mengejutkan Eropa dan menyebabkan otoritas Kristen di barat menyerukan perang salib lain dipimpin oleh dua penguasa besar, Raja Louis ke-7 dari Prancis dan Raja Konrad ke-3 dari Jerman. Perang salib kedua dimulai pada tahun 1147. Oktober itu, Turki memusnahkan pasukan Konrad di Dorylaeum, tempat kemenangan besar Kristen selama perang salib pertama. Setelah Louis dan Konrad berhasil mengumpulkan tentara mereka di Yerusalem, mereka memutuskan untuk menyerang kubu Suriah, Damaskus dengan pasukan sekitar 50.000, pasukan tentara salib terbesar yang pernah ada. Penguasa Damaskus terpaksa meminta Nur al-Din, pengganti Zangi di Mosul, untuk meminta bantuan. Pasukan Muslim gabungan mengalami kekalahan memalukan bagi tentara salib yang secara meyakinkan mengakhiri perang salib kedua. Nuruddin menambahkan Damaskus ke kerajaannya yang berkembang pada tahun 1154. Perang salib ketiga 1187 sampai 1192. Setelah berbagai upaya oleh tentara salib Yerusalem untuk merebut Mesir, pasukan Nuruddin dipimpin oleh Jenderal Sirkuh dan keponakannya Saladin merebut Kairo pada tahun 1169 dan memaksa tentara salib untuk mengungsi. Setelah kematian Sirkuh berikutnya, Saladin mengambil alih kendali dan mulai kampanye penaklukan yang dipercepat setelah kematian Nuruddin pada tahun 1174. Pada tahun 1187, Saladin mempunyai kampanye besar melawan kerajaan tentara salib di Yerusalem. Bukannya hampir menghancurkan tentara Kristen pada pertempuran Hattin, ambil kembali kota penting bersama dengan sejumlah besar wilayah. Kemarahan atas kekalahan ini mengilhami perang salib ketiga yang dipimpin oleh penguasa seperti Kaisar Frederick Barbarossa yang sudah tua, yang tenggelam di Anatolia sebelum seluruh pasukannya mencapai Suriah. Raja Philip II dari Prancis dan Raja Richard pertama dari Inggris, dikenal sebagai Richard si Hati Singa. Pada bulan September 1191, pasukan Richard mengalahkan pasukan Saladin dalam pertempuran Arsuf yang akan menjadi satu-satunya pertempuran sejati perang salib ketiga. Dari kota Java yang direbut kembali, Richard bangun kembali kendali Kristen atas beberapa wilayah dan mendekati Yerusalem, meskipun ia menolak untuk mengepung kota itu. Pada bulan September 1192, Richard dan Saladin menandatangani perjanjian damai, mendirikan kembali kerajaan Yerusalem, meskipun tanpa kota Yerusalem, dan mengakhiri perang salib ketiga. Perang salib keempat tahun 1202 sampai 1204. Meskipun Paus Innocentius ketiga menyerukan perang salib baru pada tahun 1198, perebutan kekuasaan di dalam dan antara Eropa dan Bizantium mendorong tentara salib untuk mengalihkan misi mereka untuk menggulingkan Kaisar Bizantium yang memerintah, Kaisar Alexius ketiga, demi keponakannya yang menjadi Alexius keempat pada pertengahan 1203. Upaya kaisar baru untuk menyerahkan gereja Bizantium ke Roma disambut dengan perlawanan keras, dan Alexius keempat dicekik setelah kudeta istana pada awal 1204. Sebagai tanggapan, perang salib menyatakan perang terhadap Konstantinopel, dan perang salib keempat berakhir dengan kejatuhan Konstantinopel yang menghancurkan, tandai dengan penaklukan berdarah, penjarahan, dan hampir menghancurkan ibu kota Bizantium yang megah akhir tahun itu. Perang salib terakhir 1208 sampai 1271. Sepanjang sisa abad ke-13, berbagai perang salib tujuan tidak begitu banyak untuk menggulingkan pasukan muslim di Tanah Suci, tetapi untuk memerangi setiap dan semua kelompok yang dipandang sebagai musuh iman Kristen. Perang salib Albigensian 1208 sampai 1229 bertujuan untuk membasmi sekte sesat Tari atau sekte Albigensian Kristen di Prancis. Sementara perang salib Baltik tahun 1211 sampai 1225 berusaha untuk menaklukkan orang-orang di Transilvania. Sebuah perang yang disebut Perang Salib Anak-anak terjadi pada tahun 1212 ketika ribuan anak kecil bersumpah untuk berbaris ke Yerusalem. Meskipun disebut Perang Salib Anak-anak, sebagian besar sejarawan tidak menganggapnya sebagai perang salib yang sebenarnya, dan banyak ahli mempertanyakan apakah kelompok itu benar-benar terdiri dari anak-anak. Gerakan ini tidak pernah mencapai Tanah Suci. Dalam perang salib kelima yang digerakkan oleh Paus Innocentius ketiga sebelum kematiannya pada tahun 1216, tentara salib menyerang Mesir dari darat dan laut, tetapi dipaksa untuk menyerah kepada pembela muslim yang dipimpin langsung oleh keponakan Saladin, Al-Malik Al-Kamil pada tahun 1221. Pada tahun 1229, dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Salib ke-6, Kaisar Frederick II mencapai transfer damai Yerusalem ke kontrol tentara salib melalui negosiasi dengan Al-Kamil. Perdamaian damai berakhir 1 dekade kemudian, dan umat Islam dengan mudah mendapatkan kembali kendali atas Yerusalem. Dari tahun 1248 hingga 1254, Louis ke-9 dari Prancis mengorganisir perang salib melawan Mesir. Pertempuran ini yang dikenal sebagai Perang Salib ke-7 adalah kegagalan bagi Louis. Mamluk
Ketika tentara salib berjuang, sebuah dinasti baru yang dikenal sebagai Mamluk, keturunan dari mantan budak kekaisaran Islam, mengambil alih kekuasaan di Mesir. Pada tahun 1260, pasukan Mamluk di Palestina berhasil menghentikan kemajuan bangsa Mongol. Pasukan penyerang yang dipimpin oleh Genghis Khan dan keturunannya yang telah muncul sebagai sekutu potensial bagi orang-orang Kristen di wilayah tersebut. Di bawah Sultan Baybars yang kejam, Mamluk menghancurkan Antioquia pada tahun 1268. Sebagai tanggapan, Louis mengorganisir Perang Salib ke-8 pada tahun 1270. Tujuan awalnya adalah untuk membantu negara-negara tentara salib yang tersisa di Suriah, tetapi misi itu dialihkan ke Tunis, di mana Louis meninggal. Raja Edward pertama dari Inggris melakukan ekspedisi lain pada tahun 1271. Pertempuran ini, yang sering dikelompokkan dengan Perang Salib ke-8, tetapi kadang-kadang disebut sebagai Perang Salib ke-9, mencapai sangat sedikit dan dianggap sebagai perang salib signifikan terakhir ke Tanah Suci. Perang Salib terakhir. Pada tahun 1291, satu-satunya kota tentara salib yang tersisa, Acre, jatuh ke tangan Mamluk Muslim. Banyak sejarawan percaya kekalahan ini menandai berakhirnya negara-negara tentara salib dan perang salib itu sendiri. Meskipun gereja mengorganisir perang salib kecil dengan tujuan terbatas setelah tahun 1291, terutama kampanye militer yang bertujuan mendorong umat Islam dari wilayah yang ditaklukkan atau menaklukkan daerah-daerah, dukungan untuk upaya semacam itu berkurang pada abad ke-16 dengan munculnya reformasi dan penurunan otoritas kepausan yang sesuai. Dampak perang salib. Perang salib akhirnya mengakibatkan kekalahan bagi orang Eropa dan kemenangan Muslim. Banyak yang berpendapat bahwa mereka berhasil memperluas jangkauan agama Kristen dan peradaban Barat. Gereja Katolik Roma mengalami peningkatan kekayaan dan kekuasaan Paus meningkat selama perang salib. Perdagangan dan transportasi juga meningkat di seluruh Eropa sebagai akibat perang salib. Perang menciptakan permintaan konstan untuk persediaan dan transportasi, yang mengakibatkan pembuatan kapal dan pembuatan berbagai persediaan. Setelah perang salib, ada minat yang tinggi dalam perjalanan dan pembelajaran di seluruh Eropa, yang diyakini beberapa sejarawan mungkin telah membuka jalan bagi Renaissance. Namun, di antara pengikut Islam, tentara salib dianggap tidak bermoral, berdarah, dan biadab. Pembantaian yang kejam dan meluas terhadap Muslim, Yahudi, dan non-Kristen lainnya mengakibatkan kebencian pahit yang berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan saat ini, beberapa Muslim secara mengejek menyebut keterlibatan Barat di Timur Tengah sebagai perang salib. Tidak ada pertanyaan bahwa tahun-tahun peperangan dan konflik yang dibawa oleh perang salib berdampak pada Timur Tengah dan negara-negara Eropa Barat selama bertahun-tahun, dan mereka masih mempengaruhi pandangan politik dan budaya yang dipegang hingga hari ini. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton channel Michael Pejovka. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Thank you.